Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang minulya, hadirin Bapak Ibu jamaah surga rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kesempatan juga yang lebih utama Allah masih memberikan kepada kita iman dan Islam yang masih kuat tertanam di kalbu kita. Marilah kenikmatan-kenikmatan itu kita syukuri dengan lisan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, juga dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti pantas mendapatkan syafaatnya, karena kita senantiasa bersalawat kepada beliau dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus wilujeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji, sampai lali aku saking Bapak Afroki Abdul Ghani. Sebenarnya sudah sangat ingat kok malah jadi lali. Wilujeng rawuh Pak Yai menika Masjid Al Muawanah yang panjenengan pernah kesini kurang lebih 8-9 tahun yang lalu ketika masih bangunan lama. Selamat datang, dan kerawuhan panjenengan sudah ditunggu-tunggu oleh jamaah Al-Mu'awanah juga jamaah surga. Alhamdulillah, untuk yang kedua setelah kita sempat berhenti kurang lebih 6 bulan, mudah-mudahan kehadiran kita, mugi-mugi rawuh kita sedaya menika didasari niat ikhlas semata-mata memohon ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, pados ilmu damel sangunipun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, monggo kita ikuti kajian pagi ini oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Afroki. Kita dengarkan, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Nun sewu Pak Yai, monggo kami persilahkan kurang lebih 1 jam untuk menyampaikan kajian-kajian pada pagi ini. Demikian jamaah rahimakumullah, marilah kita ikuti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah salat tahajud, jamaah salat subuh kakung sumawana putri rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah nakdiraken kita sami waget pinarak wonten masjid yang luar biasa indah. Kula pangkling wau dalu niku. Duka 8 tahun yang lalu dalem pernah sowan ngriki rumah kula masjide welek ngono mbiyen niku. Saiki kok apik men. Mudah-mudahan masjid yang bagus dan indah ini hati kita semuanya mudah-mudahan juga Allah takdirkan hati yang sangat baik pula. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Karena yang membolak-balikkan hati ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, Engkaulah zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ya Allah, teguhkan hatiku ya Allah, alat dinik, tetap berada di atas agamamu ya Allah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kula cekelane mawon nggih. Kula meri kali sing senden. Kula nggih pengin senden. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan rawuh panjenengan sowan kula saking desa Banaran. Nek kampung kula jenenging Merudo. Terus angel ngonekne ngoten disingkat Mredo. Niku kampung kula. Desane Banaran, kecamatane Kandangan. Wingi
dalem sempat ketemu Bapak Marlan. Cuman namung liwat HP mawon. Beliau menyampaikan salam datang jamaah sedaya. Selajeng Pak Marlan sempat dawuh dateng dalem, terus wonten ngriki sampun wonten pondok tahfidz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan mulut yang kotor yang suka menuduh hafid jarene teroris, jarene apa? Radikalis, muga-muga ndang tobato. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kula niku kepingin ngapalno Quran, gak apal-apal sampai sakniki. Nggih. Kula punya anak pertama. Allah amanahkan kula kepingin anak kula niku hafal Quran. Dereng ngantos selesai 30 juz kabur. Akhirnya kula sulit untuk mempertahankan dia tetap menghafalkan Al-Quran. Dengan berbagai cara akhirnya kula kalah, gak sido. Anak yang kedua sama. Anak yang ketiga mengikuti jejak yang pertama. Gak sampai iso mari 30 jam. Mulakno kula gregeten nek wong ngomong jarene good looking, jarene hafal Quran. Terus ditengarai radikalis niku gregeten nanti kula niku. Nggih. Baru anak yang pertama selesai pengabdian 1 tahun setelah menghafal Al-Quran. Niku mawon nggih bolak-balik kabur. Kabur niku teng griya. Akhirnya kajian kula subuh kula pending kabeh, wis gak ngaji aku subuh. Nyemak anak kula, harus tambah 5 juz apa piro. Gak kuat disemak bapake, kabur maneh. Delalah ketemu ustadz nok pondok, diajak ngerintis pondok pesantren. Akhirnya alhamdulillah singkat cerita tuntas 30 juz. Maunya pengabdian enggak mau kabur lagi. Saya mencoba untuk memberikan kefahaman. Awakmu pengabdian 1 tahun itu dibanding kamu mondok 10 tahun, hikmahnya jauh lebih besar pengabdianmu 1 tahun. Alhamdulillah niki nembe mulai kuliah. Itu anak yang keempat. Istri baru 1. Nek kula niki 13 bersaudara. Jadi nek anak kula Allah paring podo karo bapak kula berarti sik kurang 9. Hadirin wal hadira jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita nanti selesai meninggalkan tempat ini benar-benar seluruh dosa dan kesalahan kita, kemaksiatan, kedurhakaan kita, mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan ampunan kepada kita. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita juga Allah berikan ampunan. Dan apapun kesulitan kita, suasana yang seperti ini mudah-mudahan sesulit apapun Allah mudahkan.
Lebih-lebih kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan kita yang sehat, kita yang sembuh, kita yang tidak ada kesulitan benar-benar mampu mensyukuri seluruh anugerah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bilih kula kalih panjenengan sampun kersa syukur, Allah sampun jamin. La ing syakartum la azidannakum. Yekti lamun to temen kon syukur, ya terjemah biasanya jika kalian bersyukur la azidannakum. Coba kita perhatikan sebentar saja dengan fokus. Kalimah azidu ini dikasih lam. Lamnya ini lam litakid. La azidanna. Kemudian diakhiri dengan nun taukid pula. Allah janji sampai seperti itu. Andaikan Allah janji itu tidak dikasih taukid double kayak gitu pun pasti Allah tepati janjinya. La ing syakartum lamun to syukur nira kabeh, kata Allah, la azidannakum temen-temen bakal paring tambah-tambah ingsun nikmat-nikmat iku ing sira kabeh. Ini luar biasa. Cuman kita gelek-gelek lali loh. Kita bisa duduk bersama ini satu karunia nikmat yang luar biasa. Karena masih ada saudara-saudara kita yang belum bisa bersama-sama kita untuk jamaah subuh. Lebih-lebih sholat malamnya. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah di atas agama yang hak ini, sehingga kita benar-benar selamat bahagia fid dunya, selamat bahagia fil akhirah. Terus pundi mundak nemen tah ngantuke. Terus pundi? Kula wau dalu jam 11 niku tilem teng inggil ngrika terus mudhun. Teng latar sik kuwatah lari. Kula minggah malih. Kula mandhap malih jam 12. Cek panggah akeh. Terus lajeng sing terakhir kula jam 1:20 menit. Manten ngoten kula mireng. Shalah. Rupane ngoten wae nggih. As-salatu khairum minan naum. Monggo ingkang badhe nderek salat malam atau qiyamul lail sampun jam 3:11 menit. Nggih. Sinten wau sing dawuh ngoten? Sinten? Pak sinten asmane? Pak Cepi ngajeng asmane. Pak Zainal. Alhamdulillah, matur suwun. Mudah-mudahan istiqomah. Niku penggawean Masya Allah, ya nek pisan pindho ngoten mawon akeh iso nglakon nek bendina niku lho. Nggih. Niku bendina napa namung wau tok? Setiap hari. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kula marem ayem ati kula adem roh masjid apik, jamaahe luar biasa.
Nggih, nuwun sewu, kula niki kan termasuk cik rodok mu'alaf. Jadi kenal sunnah niku belajari niku nggih kalih jenengan tenggene at-taqwa ngrika. Niki alhamdulillah termasuk Allah berikan kesempatan. Kula niki senes tiyang alim mboten lho nggih. Jangan sampai salah menduga. Pramila dalam punya keinginan yang kuat sekali, mudah-mudahan nanti pulang dari sini dapat tambahan ilmu. Mugi-mugi panjenengan semanten ugi sekecil apapun. Niki nek mboten oleh tambahan ilmu, piye nek dadi apik menungso iku? Tidak mungkin akan jadi apik. Karena Allah niku kalau menginginkan hambanya baik, mesti hambanya pinter dulu, faham dulu dengan agama. Minimal nggih. Kula jenengan niki dadi Islam, baik Islam yang kultural atau Islam yang benar-benar disaksikan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Memang itu syarat dari seorang muslim bisa sah Islamnya, sah imannya, sah sholatnya, dan seterusnya itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, dan sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Lah ini ilmu nih. Ilmu kita tahu, oh nek guru mengucapkan 2 kalimat syahadat ini gak wajib sholat, tidak disunahkan untuk tahajud, tidak diwajibkan puasa, zakat, haji, enggak. Dia tidak kewajiban. Tapi kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru semua itu menjadi wajib, harus ditunaikan. Yang sunnah sebagai amalan ibadah tambahan. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita sudah tahu dan faham kalau Muhammad ini adalah utusan Allah, maka teman akrabnya dan masih ada hubungan saudara Mbah Hasyim Asy'ari, Simbai Gus Dur, yang namanya Darwis, nggih. Terus diganti namanya Ahmad Dahlan. Punya program yang agung, suci dan mulia. Dan program ini belum pernah diamandemen, yakni memberantas TBC. Apa itu TBC? Bu, napa ngantuk? Mboten nggih? Napa TBC niku wau? Nah, itulah ya perpanjangannya saja. Tahayul itu apa?
bid'ah itu apa, khurafat itu apa. Niki mudah-mudahan kita dapat ilmu. Ternyata kulo mencoba memahami yang si mambu mu'alaf ini, apapun ya, dugaan siapapun yang menduga-duga tentang masalah kepercayaan atau keyakinan yang Allah tidak firmankan dalam Al-Quran, Rasul tidak menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, minimal hasan, maka itu namanya tahayul. Dan khayalan apapun yang sampai menimbulkan kepercayaan atau keyakinan itu namanya syirik. Kalau tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, maka jelas Mbah Ahmad Dahlan ini programnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ngoten mboten? Kula niki mboten ngejekno jenengan mboten, tapi ngaji dateng jenengan. Jangan sampai disalahpahami. Saya tidak nasihatin jenengan, tapi justru saya minta nasihat dateng jenengan. Kula niku memahami menurut nalar kula, mboten nate nggurukke, mboten nate keranten kula niki kenal Muhammadiyah nggih pun tuwek ngeten niki. Wis kenal gak sempat sekolah nang Muhammadiyah. SD Muhammadiyah tidak pernah, SMP Muhammadiyah tidak pernah, apa meneh SMA, apa meneh kuliah, ya, nggak pernah, semuanya nggak pernah itu. Jadi pengurus Muhammadiyah ya tidak pernah saya ini. Makanya nanti kalau saya matur salah, jenengan kewajiban ngimutaken kulo. Keranten Quran Allah sampun dawuh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nek cara Jawa ni ling tiniling. Kok banter nggih klaksone nggih? Sing jaba napa mireng? Ini kalau tengemper nih kalau nek mboten mireng mlebet mawon sik owo-owo ngene niki. Nggih. Niku teng ngene njaba-njaba niku kan mlebet kan iso asik. Hadirin, kalau kepingin matur alon-alon tapi pun jenengan tinggal turu lho ya. Engko ndang kula matur alon-alon terus jenengan tinggal turu. Ini penting sekali masalahnya. Kemudian khayalan apapun dan siapapun yang berkhayal, kalau itu sampai mewujudkan satu bentuk ibadah yang diyakini ada pahalanya, padahal Al-Quran Allah tidak pernah contohkan, tidak pernah ajarkan, Allah tidak pernah firmankan, Rasul tidak pernah contohkan, yaitu namanya bid'ah. Kalau tak minum nggih. Monggo jenengan minum. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmate minum di pagi hari. Tekon ndi mang nek ngaji? Bedengah. Jadi bedengah itu amalan ibadah yang tidak ada rujukan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Niku. Makanya tahayul, bid'ah dan khurafat harus diberantas. Pun niku sekilas kefahaman kula, mangke nek menawi lepat kula nyuwun tulung supados diparingi referensinipun. Karena kula dereng nate dadi pengurus Muhammadiyah, dereng nate. Padahal saya banyak belajar dari Muhammadiyah. Tapi mboten liwat SD, SMP mboten nggih. Namung ngaten niki belajar kula. Ben nggih, jadi jelas semerep kula program Mbah Ahmad Dahlan yang agung, suci dan mulia itu sampai sekarang belum pernah dirubah. Dari sekian para pengurus pusat kok belum pernah dengar. Entah kalau ada yang merubah sudah ada perubahan belum? Tasik tetap nggih, mboten berubah. Alhamdulillah. Kula memahami sebatas nalar kula sing mboten cerdas ngoten kala wau. Alhamdulillah kalau ada referensi lain saya sangat mengharapkan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus kira-kira di masyarakat ini masih apa enggak ya? Amalan-amalan yang Rasul tidak contohkan kemudian diamalkan. Nek tenggene gunung napa niki? Gunung Sari. Kecamatannya Baurno. Nggih. Dukuwe dereng apa, desane dereng apa. Nggih, tapi pun nate ngriki. Wangsul datang satu hal yang penting menika. Makanya kita biar amalan-amalan kita ini benar-benar ada dasarnya, tentunya harus ngaji. Sak menika kita mulai krana wau dalu niku mantun diumumaken ngoten, kula krana pun gadah wudu, kula salat teng pojok dhuwur ngrika. Tibake kurang sak rakaat teng mriki dimulai. Kula mboten ngerti nek salate jamaah. Akhirnya kula selesai salam turun gabung. Jadi tadi masbuk rakaat pertama saya hanya komanan 1 rakaat. Tapi tadi ya mikir saat jalan mau gabung mikir terus dalile apa ya? Nabi padahal jamaah tahajud iki mekur 2-3 malam tok dan itu berada di bulan Ramadan. Ini padahal bulan apa Pak? Bu, bulan apa? Safar. Wong Jawa biasa nyebut Sapar. Ini ada sunahnya enggak ya? Alhamdulillah saya ingat ada sebuah hadis yang saya pernah baca. Rasul saat masuk ke dalam kamarnya yang ada di Masjid Nabawi yang biasa digunakan untuk iktikaf Nabi, Nabi sholat sunnah di situ. Tiba-tiba sahabat nyelonong masuk makmum nang Nabi. Akhirnya Nabi pun tidak menegurnya, gak diaru-arui, gak disalahke. Maka aku terus berusaha untuk turun ikut gabung sholat. Tapi makanya menawi dalil kula salah jenenge mutaken lho nggih.
Terus kula sik kurang marem. Kok lagi situk dalile. Kula emut malih saat Ibnu Abbas itu adik misane Nabi nggih. Yang masih kecil itu saat malam hari Rasul berada di rumah istri tercintanya Maimunah kalau tidak salah. Ibnu Abbas ada di situ, malam hari tahu kalau Nabi itu sholat tahajud atau qiyamul lail. Ini bukan Ramadan. Rasul ternyata tahu kalau ada anak kecil berdiri di samping kirinya, jamaah menyang Nabi. Kalau Nabi ditarik, diputer, dipindah ke kanannya, tidak ditegur sama Nabi. Wis kuat dalile iki aku jadi melok jamaah. Terus dalile kriki napa nggih, mangke kula diparingi dalile nggih sing sak liyane niku nek menawi wonten nggih. Mboten napa-napa nggih. Mboten kula matur ngeten tersinggung mboten jenengan. Alhamdulillah. Diundang adoh-adoh kok kene malah takok tok. Mangke gantian, Pak. Niki kula dhisik sing takok jenengan, mangke jenengan gantos takok teng kula ngoten nggih. Namane ngaji. Niki tahajud. Cuman mungkin yang perlu dibenahi yang tadi malam gak turu-turu iku lho. Nah itu mungkin ya. Karena Allah firmankan dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil laila, bangun malamlah kamu. Terus illa qalila. Terus nisfahu atau separuh malam. Auzid alai atau lebih dari separuh malam. Kemudian warattilil Qur'ana tartila. Niku mangke jenengan waos piyambak, jenengan lacak asbabun nuzulnya seperti apa, kok diperintah dikongkon bangun malam. Lah nek ngajeng kala wau mboten tilem-tilem niki kan gak duwe tahajud lah. Wong tahajud itu syaratnya setelah tidur. Ya. Beda karo qiyamul lail. Qiyamul lail bah mari isak gak apa-apa ya, kaya jenengan tarawih Ramadan niku mboten napa. Tapi namanya tidak tahajud. Kalau tahajud itu setelah tidur walaupun sebentar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang terpenting bagaimana Rasul mencontohkan kita, mencontohkan ayat tersebut kepada para istrinya, para sahabat, mungkin para keponakannya. Saat Rasul wafat, ini Aisyah sendirian di rumah. Padahal di kamarnya Aisyah itu dimakamkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ. Aisyah mboten kok terus kemudian kabur dari rumah mboten. Ibu-ibu menawi binjing-binjing nek suami jenengan sedo dikubur teng griyane jenengan, jenengan panggah teng omahe jenengan napa kabur kira-kira. Sampai ayahnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ini juga dimakamkan di kamar Aisyah, di rumah Aisyah. Aisyah pun tidak kemana-mana, tetap di situ. Malam hari ya di situ. Baru saat Umar bin Khattab wafat dimakamkan di situ Aisyah, karena Umar bin Khattab bukan mahramnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
Ini ponakan kecil tapi sangat bijak. Tahu kalau bibiknya yang namanya Aisyah itu sendirian di rumah. Akhirnya habis Isya seperti ini langsung masuk ke rumah Aisyah. Bawa temennya kecil. Niatnya sangat mulia. Nemeni Aisyah karena belum lama ditinggal wafat sang suami tercinta yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya anak kecil Pak nggih. Jadi ngobrol, sapa le jenengmu le? Ini namanya siapa? Adem dah. Mungkin sebesar dia ya. Namanya Urwah. Itu bawa temennya podo cilike. Lah di rumah Aisyah itu habis sholat Isya tidak kemudian tidur enggak, tapi apa bahasane ngobrol, omong-omongan. Nenggen kula niku gedabrus. Cara kuno iku ngomong klobot. Bicara ringan. Oh jenenge arek ya karo guyu-guyu. Aisyah dari kamarnya itu sudah akan tidur. Padahal di dalam kamar itu ada kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tidak pindah dari kamarnya, enggak. Karena Urwah, jenengmu Urwah le ya. Namanya Urwah. Siapa namanya? Urwah. Jangan begitu nak. Rasul memanfaatkan malamnya tidak seperti itu. Rasul itu enggak suka nak dengan orang yang habis maghrib sebelum sholat Isya tidur. Dan Rasul juga tidak suka nak setelah sholat Isya tidak segera tidur. Jadi nek mari Isya niku kewajiban kula jenengan niku segera tidur. Kula mencoba melihat dari ulasan dokter-dokter opo sih mari Isya kok ndang turu. Termasuk saya simak ceramahnya Dokter Zaidul Akbar. Kalau waktu malam habis Isya tidak segera tidur itu sangat mudah memicu munculnya kanker di tubuh kita. Sampai seperti itu. Dia ngangkat beberapa ayat yang dibaca di antaranya Laila Libasa. Makin jenengan saged ngecek tenggene Quran jenengan yang saya dengar dari Zaidul Akbar, saya cek di Qurannya betul memang. Dalam artian malam itu tidak untuk bengok-bengok, tidak untuk begejekan, tapi setelah sholat Isya segera tidur. Saged dipahami nih. Urwah, Rasul itu benci kepada orang yang tidur sebelum sholat Isya, benci pula kepada orang yang habis sholat Isya tidak segera tidur. Ini pelajaran ini melekat di dalam pribadi Urwah. Dengan nasihat pendek seperti itu karena itu wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sampaikan, Urwah menerima dari bibiknya yang bernama Aisyah. Karena Urwah itu anaknya Asma, putraning Asma. Asma itu Mbak Yuni Aisyah, Mbak Yu kandungnya Aisyah, putrining Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Pak, dengan melekatnya nasihat wahyu dari Allah itu, Urwah akhirnya menjadi orang alim, menjadi orang besar, menjadi ulama yang jadi ajuan. Putra-putrane Urwah alim sedoyo. Masih kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Itu Urwah. Maka sebaiknya habis Isya itu segera istirahat. Walaupun gak bisa tidur les umpamanya,
harus dibuat tiduran. Kalau wadalu dugi ngobrol karo ngadek gak sampai lungguh, turun lagi, kemudian naik lagi pamit karo bapak-bapak. Kemudian saya masuk kamar, tidur saya alhamdulillah. Tapi gak lama kemudian saya sudah bangun saya turun. 1 jam kemudian turun lagi, sik rame tengah jengriku wau. Itu kalau nurut hadis ini, nurut ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kok kurang pas itu loh. Urwah itu diteriaki keras sama Aisyah kayak gitu. Urwah, tidak begitu nak. Rasul memanfaatkan malamnya. Rasul itu tidak suka nak dengan orang yang tidur sebelum sholat isya, dan Rasul juga tidak suka nak dengan orang yang habis sholat isya tidak segera tidur. Sekilas kepentingannya apa? Biar jam 3 sudah bangun. Jam 3 itu mohon nanti ini dibuat kajian saja. Jadi bapak tadi yang sholat niku diganti azan Pak nggih. Ya. Tidak sholah, cukup dengan azan. Mangke nek kuwatir karo tangga kiwa tengen ya ndamel mawon surat pemberitahuan kepada lingkungan, nek perlu kepada KUA, ingin melaksanakan sunnah Rasul yang terlupakan oleh kebanyakan umat Islam. Ini dulu yang sering adzan ini kan, yang sering adzan ini adalah sahabat Bilal bin Rabah. Kadang-kadang diganti oleh Umi Maktum, karena Umi Maktum menika orang yang luar biasa solih dan alim, sempat disuruh sama Rasul untuk menggantikan jadi imam. Luar biasa orang ini ya. Walaupun dia tidak bisa melihat karena buta, dia tidak bisa azan kalau tidak bisa melihat kalau sudah masuk fajar apa belum. Maka yang sering Abdullah bin Umi Maktum itu dikode sama sahabat Bilal, wis manjing subuh. Baru Abdullah bin Umi Maktum berdiri kemudian mengumandangkan azan subuh. Lah sunnah ini rupanya yang masih kurang. Di sini alhamdulillah sudah ada yang mirip dengan azan, tinggal mengalihkan azan mawon. Tapi ini kalau mboten ngongkon-ngongkon mboten nggih, hanya sekedar memberikan bahan kajian. Nanti tolong dikaji lagi sama ustadz-ustadznya, dicari lagi referensinya. Kalau saya salah tolong saya ditelepon. Ditelepon, ternyata ada dalil qot'i dari Al-Quran dan dari As-Sunnah boleh mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Kalau itu yang benar, nanti di masjid saya tak rubah lagi. Karena dulu saya minta untuk dikumandangkan adzan jam 3 itu wedi bolak-balik bangga gak wani. Kemudian tak tanya, apa sih sing garakno sampean gak wani budal nang masjid tah sik peteng. Mboten ki ndangke masjidnya digeruduk wong akeh. Lah nyapa kok digeruduk?
Wis ngene wis sampean mulai sesuk aku sing keliling nanggone Pak RT, Pak RW. Kalau cukup alhamdulillah, kalau enggak cukup saya insya Allah yang ke Muspika. Saya akan memberitahukan itu dengan lisan, tidak dengan tulisan. Bahwa kami akan melaksanakan sunnah Rasul yang semenjak berdirinya masjid di kampung saya itu tidak pernah dilakukan. Akhirnya Pak RW kula kok mengizinkan. Padahal persis sama di sini, jamaah nang masjid etan kono, saya di masjid yang barat. Dulu pakai pujian, pakai dzikir di komando, saya nyari tak baca kitab dengan jamaah lama sampai akhirnya saya dikasih surat ditandatangani wong sak kampung sampai sing Kristen ini melok nanda tangani melarang Afrohi untuk menjadi imam sholat, imam Jumat, imam sholat id, dilarang untuk kajian. Tapi alhamdulillah tidak dilarang untuk jamaah mboten. Jadi saya tetap saja berusaha untuk di tempat duduk saya yang dulu. Ya. Jadi wedi nek menawa engko diadani jam 3 ndang kek gueger maneh kaya mbiyen nika. Alhamdulillah mboten. Mboten. Kula piyambak sing memberitahukan itu kepada Pak RT, Pak RW. Mengapa? Karena jam 3 itu dikumandangkan adzan, satu kepentingannya adalah untuk mengingatkan orang yang belum tahajud. Ini segera tahajud. Atau orang yang belum menunaikan ibadah makan sahur. Ini biar segera untuk berusaha ibadah makan sahur. Pun nggih niku wau mungkin hanya sebatas bahan kajian saja. Kemudian berikutnya keranten wau niku mepet kali subuh selesai ini sholat tahajud wau. Kula remen nek menawi wonten jarak minimal 10 menit sampai 15 menit. Karena dalam surah Ali Imran ayat yang ke 18 mulai 16, 17 sampai 18 di situ Allah kabarkan. Kalau dimulai dari ayat yang ke-14-nya Allah memberikan kabar kepada kita zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin dan seterusnya. Jadi manusia itu punya sifat suka nuruti hawa nafsuni, hubbus syahawat, suka ngumbar hawa nafsuni. Kesenengane menungso niku napa? Allah dawuhaken minan nisa atau sebaliknya. Wal banin, orang itu sangat mencintai putranya sampai anaknya ditekem mawon nggih, dirangkul mawon nggih. Kewajiban orang memang mencintai anak. Wis gak adem ta le? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Juga mencintai harta kekayaan, bahkan menumpuk harta sampai melimpah ruah. Wal harsi wal an'am disebutkan di situ. Kemudian di ayat-ayat berikutnya sampai Allah
menyebutkan kalimai potongan ayat itu wabil asharihum yastaghfirun. Ini maksudnya. Jadi setelah tahajud itu yang harus kita amalkan. Dan ini Allah kabarkan ciri-ciri penghuni surga. Dan surganya surga surga apa ya? Kelas elit, kelas yang luar biasa, bukan surga yang biasa. Ternyata mereka di samping tahajudnya istiqomah, istiqomah pula di waktu sahur itu mereka istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Niki wau jane kalih Pak Kasudi konco kula saking Kandangan, cuman beliau daleme Mojowarno Jombang. Di dalem wingi salat Isya teng ngriku, mantun jamaah salat Isya, kemudian persiapan berangkat ngriki. Ki ngriki setengah sedasa kemutan kula. Nggih, terus langsung kula kembali ke mobil ambil sarung, terus kemudian istirahat. Alhamdulillah entah 30 atau 1 jam sudah bangun, sehingga 3 kali saya naik turun, tahu persis keadaan di depan. Maksud saya inilah kajian. Mengapa saya hanya mengkaji seperti itu, matur datang seperti itu? Kalau kepingin kajian pagi ini benar-benar terkesan, jadi enten sing nyantol itu loh ya. Tadi mudah-mudahan yang punya aktivitas malam diusahakan dirubah, dijadikan istirahat. Tetap habis sholat Isya diusahakan istirahat. Kalau perlu sampai tidur. Sudah kegiatan malam lakukan. Ya, tapi istirahatnya nih, itu tadi surahnya surah Al-Muzammil, kemudian hadisnya hadis Urwah tadi yang dinasihati oleh Aisyah. Kemudian yang jam 3 azan tadi hadisnya jenengan persani di buku kecil saja tenggene Bulughul Maram, jenengan bika tentang masalah azan. Ini luar biasa, mangke saged dipanggihaken. Langsung dateng wabil asharihum yastaghfirun. Tanda-tanda ciri-ciri ahli surga itu orang di samping sholat wajib dan jamaahnya istiqomah, tahajudnya ini istiqomah, karena kalimatnya tidak menggunakan sahur. Biasanya nek Ramadan kan enten sahur, 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 ngoten nggih. Teng mriki enten mboten? Nggih, niku jane mboten ngoten Pak nggih, tapi cukup dengan dikumandangkan azan jam 3. Ini sunnah, jangan digeser dengan perkara-perkara bedengah toh Pak. Ini sunnah. Akhirnya bid'ah dilakoni Yahmon sampai Yahmin. Niki enten asmane Yahmin mboten? Kula mboten sengaja nyebut mboten, maksudnya Yahmono sampai Yahmini. Ini kan sunnah ini tertinggal itu loh. Mengapa? Karena dianggap yang sahur itu lebih baik gitu. Padahal napa saged dibandingkan kali azan jam 3? Tidak bisa Pak, wahyu masalahnya. Itu syariat. Jarine Mbah Ahmad Dahlan sing bid'ah wau kedah dipun berantas. Nggih mboten? Nek protes jenengan protes tengene Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan lho Pak nggih. Pun protes teng kula. Yang punya program ini Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa programnya? Membantas TBC.
Nek kalau tambah satu Pak, D. Tahayul bid'ah khurafat, D. Dukun. Dukun harus diberantas. Ya. Saya tambahan saya Pak, senada dari Mbah Jamal. Nek dukun jenengan protase teng kula, kula sing kei tambahan kula. Nyapa kula kok wani kei tambahan? Karena yang didhawuhna Mbah Jamal Dahlan bukan dalil qot'i, bukan ayat, bukan hadis sahih, bukan. Tapi itu Mbah Jamal itu punya program yang agung seperti itu. Kula nambahi. Jadi tidak hanya TBC tapi TBC D harus diberantas. Ya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal 5 menit. Jadi disempatkan tadi wabil ashari hum yastaghfirun, kita sempatkan ada waktu, kesempatan untuk para jamaah yang melaksanakan sholat tahajud untuk beristighfar. Ada jeda waktu kali azan Pak. Ada jeda waktu kalian azan. Nun sewu ini hanya sekedar bahan untuk dikaji mohon Pak nggih. Jadi makin nek empun ketemu monggo diamalaken. Kalau ketemu ternyata sebaliknya, ya sebaliknya itulah yang harus kita amalkan. Betul ya? Jadi yang penting sudah ada dalil. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu dikumandangkan azan. Diusahakan saat azan dikumandangkan kita tidak ada aktivitas apapun kecuali hanya mendengarkan azan dikumandangkan. Seraya menjawab setiap azan dikumandangkan sesuai dengan kalimah yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Lah as-shalatu khairum minan naum wau leres. Itu delokno adzan jam 3. Karena artine as-shalatu utawi salat iku khairun luwih bagus minan naumi tinimbang saking turu. Iya ta? Jadi sholat sunnah itu jauh lebih baik dibanding tidur. Lah nek wis subuh ya gak enek rek kalimat as-shalatu khairum minan naum. Masa subuh dibandingno karo turu. Subuh itu sebuah kewajiban. Gelem gak gelem harus bangun dan melaksanakan sholat subuh. Jadi paketane tidak as-shalatu khairum minan naum. Jadi nek subuhnya gak tangi jokono banyu sak timbo grojokno mulai rai sampai sikil. Iya. Dulu di pondok saya juga begitu. Jadi rumah kamarane ustadz itu sudah rodok padang kok belum bangun. Tak dodoki gak dibuka, tak jokono banyu, tak guyangno liwat ngisore lawang. Kepleh kabeh sak kasur-kasure. Iya. Nah, di rumah pun saya juga melakukan itu. Karena subuh itu perbandingannya bukan karena tidur. Nek perbandingannya sholat itu lebih baik itu ya itu tadi, tahajudnya itu tadi. Memang itu kepentingannya untuk mengingatkan orang yang belum sempat melaksanakan tahajud cek nindang tangi, sehingga dibangunkan dengan as-shalatu khairum minan naum. Hanya sebatas bahan kajian saja. Yang terakhir, setelah mendengarkan adzan jangan sia-siakan. Karena bainal adzana ini waktun mustajabatun. Antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajabah. Mustajabah nek donga mandi, Pak, cara Jawane cospleng. Ya. Di kita itu banyak sekali waktu mustajabah, waktu yang sangat dan amat dikabulkan. Tapi kita kurang memanfaatkannya. Kemudian sholat sunnahnya sebelum sholat subuh. Itu juga luar biasa ya. Sampai Rasul sabdakan khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat tok itu loh Pak.
dibanding dengan dunia lengkap beserta isinya. Ya Allah, itu masih jauh lebih baik 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah rakaat itu Rasul mengamalkannya, melaksanakan, mencontohkan sangat-sangat ringan sekali. Sampai Aisyah punya anggapan Rasul tidak baca surat, hanya baca Fatihah tok, sangke cepete sholat. Ada tenggene kita niku wis salate wis ringan, Pak. Wis khafif, wis ringan, aja ditakfif maneh, aja dientengno maneh. Engko lak malih gak ono tumuninae. Delok udan 1000 Blitar, traweh 23 rakaat lho, gak sampai 7 menit lho. Ya Allah. Sampai MUI turun tangan mengingatkan nih lho, gak gelem dielekno. Ya Allah, iki jane piye karepe? Padahal tumuk ninahi sebuah rukun di dalam sholat yang harus ditunaikan. Tumuk ninahi ku anteng. Ternyata Rasul baca surat, Pak. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Itu sholat 2 rakaat. Walaupun ulama hadis silang pendapat. Satu mengatakannya dimaksudkan khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya besok di akhirat yang akan dinikmati itu lebih bagus dibanding dengan dunia lengkap beserta seluruh kemewahan, keindahan, kemegahannya. Luar biasa. Sebagian mengatakan enggak, orang kalau sudah istiqomah itu matane iki lho gak moto duwiten, gak kedonyan. Melihat dunia merasakan itu subhanallah, merasa hina. Karena sudah sholat itu sudah mendapatkan yang terbaik daripada dunia beserta isinya. Silang pendapat cara memahami khairun minad dunya wa ma fiha. Satunya besok dinikmati di akhirat, satunya tidak hanya di akhirat. Di dunia dia itu hidupnya sudah sangat bahagia, sangat tenang. Istilah Jawa ini gak ngongso-ngongso, gak kemerungsung, gak moto duwiten, gak kedonyan, bukan hubud dunya. Insya Allah sampun 1 jam lebih 5 menit kula matur. Kula nyuwun pangapunten niki. Tapi mungkin sing kula aturaken wau wonten sing salah. Kewajiban panjenengan nasihati kula, monggo. Apa kira-kira? Atau yang perlu diperjelas, mungkin saya menyampaikannya kurang jelas. Alhamdulillah. Itu ya tadi saya sudah matur ya datang jenengan, ini hanya sekedar bahan kajian. Makin nek wis mengkaji tenan hadis dikelompokno Pak, dari Abu Dzar, dari sahabat-sahabat ngelompok baru saged menyimpulkan. Kalau sudah merupakan kesimpulan, yang menyimpulkan ini orang yang punya standar ilmu yang cukup. Contohnya kayak Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Ini orang super semuanya ya. 4 orang ini bukan sahabat, tapi ini hanya tabi'in. Dan ini orang yang luar biasa di ADART saya Pak.
itu mengatakan akidahnya mengikuti Abu Musa al-Asy'ari dan al-Maturidi. Akhirnya saya bergeser memahami buku-buku ini Mbah Ahmad Dahlan, ternyata mengerucut kepada uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Karena sifat Allah ternyata banyak sekali, sudah enggak terhitung banyaknya. Yang tertulis dalam Al-Qur'an kan 99. Tiap nama itu punya sifat. Tidak hanya satu, kadang-kadang lebih dari 2. Jadi akeh ternyata. Akhirnya saya condong kepada uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Walaupun kalau dikaji kedua-duanya ada kelebihan dan kedua-duanya ada kekurangan. Itulah namanya kajian. Kemudian fikihnya mengikuti salah satu imam madhab yang 4. Tak waca maneh lah madhab akeh. Akeh madhab itu. Kok dibatasi 4? Ternyata 4 ini memang yang super, Pak. Luar biasa memang 4 orang ini. Sekarang karena ini hanya sekedar bahan kajian, cik guru ngaji Pak, hanya bahan saja. Imam Abu Hanifah mengatakan, hadisnya satu Pak, fala takumu idza uqimatis sholatu fala takumu hatta tarawni. Kamu kalian saat iqamah dikumandangkan jangan berdiri, kata Rasul, sampai kalian melihat aku. Jadi nek gurung lihat Nabi sebagai yang bertindak sebagai imam, ini gak oleh, walaupun dikomati mari ngadeg gak boleh. Harus melihat dulu Nabi sudah kelihatan, baru kita berdiri. Ini Pak, dari kajian 4 imam madhab saja, Imam Abu Hanifah mengatakan saat dikumandangkan adzan nyampe hayya 'alas shalah harus berdiri, karena hayya 'alas shalah ayo sholat, maka ndang ngadeko dikumandangkan ini. Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah, berdiri. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, hasil dari kajian beliau. Ternyata Imam Malik mboten padha. Imam Malik berdiri ini ngentenono qada qomatis shalah. Padha karo Imam Syafi'i muridé. Ya. Beda lagi yang lain juga mengatakan ngadeg nek wis mari selesai qomatnya baru ngadeg. Wih kayak gitu ya. Nah itu gurung sepiro ya. Sekarang coba bismillah. Abu Hanifah menyatakan bismillah dalam sholat itu hanya rakaat pertama saja, dan itu pun tidak dibaca keras. Padha karo maca ta'awud, sir. Baru alhamdulillah keras. Coba Imam Malik. Imam Malik bin Anas tegas tidak ada bacaan basmalah dalam sholat. Saya sah Pak ikut Imam Malik ini karena di ADART saya fikihnya dianjurkan untuk mengikuti salah satu imam madhab yang 4. Beda Imam Syafi'i, wajib baca basmalah dan keras. Ayo, kalau enggak baca enggak sah sholatnya. Wih, ada Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik bin Anas. Beda lagi dengan muridnya Imam Syafi'i yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal seluruh sholat itu pakai basmalah, tapi basmalahnya sir, persis di Makkah Pak. Maka kan begitu. Jenengan saat kesana jenengan perhatikan selalu ada basmalahnya, tapi tidak sekeras alhamdulillah. Memang sana mayoritas madhabnya kepada Imam Ahmad bin Hambal, walaupun toh mereka mengatakan tidak bermadhab,
Tapi kenyataannya yang diamalkan itu banyak madhabnya Imam Ahmad bin, ini kajian Pak. Hasilnya kayak ngoten niku wau. Maka saat Imam Asyafi'i tegas, tak tambah situ maneh. Kajian tentang kunut. Imam Asyafi'i ini Masya Allah sekian hadis Pak dikaji di kelompok sampai beliau menyimpulkan bahwa membaca Allahumma hdini fi man hadait dadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Kok sampai lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Imam Syafi'i, semua hadis yang dikaji oleh Imam Asyafi'i dikaji ulang oleh Imam Ahmad bin Hanbal muridé. Ternyata hasil kajian Imam Ahmad bin Hanbal tidak menemukan hadis satu pun yang sahih dari hadis-hadis tentang kunut subuh. Maka Imam Ahmad bin Hanbal hukum kunut subuh Allahumma hdina iku bedengah, karena satu pun enggak ada hadis yang sahih. Muridnya padahal, ya Allah, sing paling penting kalau aturaken tenggene jenengan wonten ing mriki, kalau sudah dikaji kemudian menemukan kesimpulan satu yang lain dan beda, ini cukup dengan saling menghormati. Jangan sampai ada lagi kajian dibubarno. Ini jangan kurang ajar banget ini. Ini pengkhianat Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i semua hadis yang dijadikan dasar untuk membahas kunut sampai menemukan sunnah muakkadah dibahas karo muridé lho. Imam Syafi'i enggak marah, enggak protes ya enggak. Murid Imam Syafi'i kok kemudian ngambung geruduk nang kajian Imam Ahmad bin Hanbal dibubarno, enggak. Saling menghargai, saling menghormati Pak, namanya kajian. Nah, akhir-akhir ini kok kemalan kajian dibubarno blangkrah apa to ya? Coba kita contoh. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan kalau kunut subuh itu bedengah. Muridnya nanya, ya Syekh, bagaimana kami jelas meyakini kalau hadis-hadis kunut subuh itu bedengah, doif, sehingga hukumnya bedengah. Andikan kula datang kepada Imam Asyafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i atau imam-imam sholat yang bermadzhab Imam Syafi'i di masjid itu, saya sebagai makmum, lalu dia kunut imamnya, terus saya gimana Syekh? Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal nanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, saya ngangkat tangan enggak? Saya baca amin enggak? Ayo kita perhatikan jawabannya. Singkatnya, kalau kamu tidak mau ngangkat tangan dan tidak mau mengucapkan amin, ya kamu jangan makmum. Jadi nek wis kadung makmum, maka di belakangnya kita harus amin dan harus ngangkat tangan. Iku orang yang pertama kali mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Kula mboten ngarani bid'ah mboten nggih. Niku Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu guru hadisnya Imam Asyafi'i. Sekaligus Imam Ahmad bin Hanbal itu murid fikihnya Imam Asyafi'i. Jadi ini saling berguru Pak. Biar niku biasa, gak kok dibubarno ngajine gak. Tapi malah justru nek wong alim diparani, dijaluki warah itu lihat. Subhanallah. Sama dengan bismillah tadi, saat Imam Asyafi'i menerangkan bahwa wajib hukumnya baca basmalah, murid-muridnya nanya, "Ya Syekh, bagaimana saya kalau ke Madinah?" Padahal di Madinah ini Imam Malik bin Anas lahir di Madinah, besar, termasuk menjadi imam madhabnya itu juga besar di Madinah. Kalau saya ke sana ini makmum kepada Imam Malik, padahal jelas dia itu mengatakan la sholata. Jadi basmalah itu la sholata, tidak ada basmalah dalam sholat. Jelas sekali. La fi sholah, bismillah tidak ada dalam sholat. Apa jawaban Imam Syafi'i? Malah justru rombongan sak santri ini nanggone Madinah, makmum nanggone Imam Malik, nanggone murid Imam Malik. Ini enggak mengulang sholatnya Imam Syafi'i. Berarti sah mboten sholatnya?
Murid-muridnya gak dikongkon baleni. Ya nek kene kan datang makmum imamnya gak kunut, baleni salate lho kok kurang ajar men iki jane kurang ngaji tah piye apa kurang ajar? Kurang ngaji apa kurang ajar? Nah, makanya tadi mulai dari awal, ngaji niki sangat penting sekali. Setiap kita ngaji selalu ketahuan kelemahan kita, kekurangan kita. Makanya tadi saya matur ini hanya sebatas bahan kajian saja. Insyaallah demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun pangapunten Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada tambahan acara, yaitu yang pertama pengumuman tentang lelang bonsai yang akan hasil lelangnya disumbangkan ke Masjid Al-Mu'awanah. Yang kedua, serah terima wakaf dari 4 orang. Yang pertama, sebuah rumah dari Bapak Haji Sunardi. Yang kedua, tanah seluas 95 meter persegi dari Bapak Haji Kusnari. Yang ketiga, tanah seluas 40 meter persegi dari Bapak Nur Riza Anwar. Dan yang keempat, tanah seluas 37,5 meter persegi dari Bapak Dika Agus Haryanto. Kepada Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Edi Yunaro kami persilahkan, juga kepada bapak-bapak yang namanya saya sebutkan tadi yang telah wakaf untuk menghadap, untuk merapat ke. Kalau dia tidak hadir bisa diwakili. Saya ulangi lagi, saya sampaikan kepada Bapak Haji Sunardi yang pertama, yang kedua Bapak Haji Kusnari, yang ketiga Bapak Nur Riza Anwar atau yang mewakili, yang keempat Bapak Dika Agus Haryanto. Karena akan didokumentasikan, monggo. Mati. Pak Jibril aku. Terima kasih, alhamdulillah. Monggo diserahkan dokumennya. Sampun taruh lagi. Ya, diserahkan dokumennya. Sampun. Dika Agus Haryanto yang dipanggil Bapak Haji Broto. Monggo. Terima kasih. Satu lagi. Ini silakan. Sampun.